sama Kairi. Tapi as long covering terhadap Idok ini cukup. Jadi mereka tidak worry. Kemudian karena top lane. Sepertinya akan ada team fight. Tapi Riz memilih untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sebelum dia melakukan imitasi terhadap Venus terkini dari seorang Sun. Dilakukan Onyx. Level yang kalah tapi mungkin akan kontes. Oke, Vixie terlihat sangat jelas dan sangat retro menyentuh Kairi. Sujud masuk terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru nampaknya tanpa ada following up dari seorang Kairan. Tapi dengan tidak adanya yang bisa di-cover. Direct bahkan membuat Lutfi tidak bisa direct. Flicker Fist Break. Apakah worth it untuk Lutfi? Memanfaatkan tembok yang ada di knockdown. Membuat adanya efek stun, damage yang cukup. Dan ya, agak beresiko memang melihat Assassin yang mau melakukan kontes di awal. Bukan ke mirror, bukan untuk cari farmingan di tempat lain. Tapi ya, ini menunjukkan bahwa agresivitas dari RRQ gak bisa dianggap remeh. So Sujin sih benar-benar masuk di saat tidak ada pengawalan apa-apa loh Lid di sana. Ya, setuju banget. First item ke arah Counter Strike. Ya memang ini artinya dia gak mau farming, dia mau team fight. Ya, dia mau menabrak siapapun yang ada di garis depan. Dan bahkan di depan sana, dengan adanya gold yang dimiliki dari tim RRQ atas melepasnya satu turtle, ini berarti sebuah point kill yang cukup berimpact. Ya. Reset lagi karena sekarang temponya turun. Akan kelarin dulu dari semua pattern jungle-nya. Untuk para jungler entah itu dari RRQ, entah itu dari Onyx. Mungkin mereka akan bertemu lagi di objektif Neutral Turtle. Tapi jujur mid lane harus dikuasai. Vision sudah jelas terbuka di mana Keyboy berhasil mendapatkan sosok Purify dari Rain. Tapi nampaknya Keyboy tertahan di depan sana. Idok menutup jalan seorang Kairi. Tapi gak bisa terlalu besar dan Spear Alpha. Membuat Idok termakan masuk ke dalam turret dengan semua damage yang diabsorb. True damage dari Kairi itu yang tidak bisa dihindari lagi oleh Hidok. Jangan lupa ya, Baxia memang keras. Tapi untuk projectile, gak untuk true damage. Gak bisa ditahan sama sekali untuk Kairi. Sementara untuk the beauty is Sunsin. Untuk RRQ. So far gue melihat ini bukan permainan di Sunsin yang kurang. Ini permainan di Sunsin yang sangat-sangat baik. Entah itu dari pasifnya, entah itu dari temponya. Tapi ya balik lagi, RRQ butuh lebih dari itu untuk mengalahkan Onyx. Dan tapi late game tidak bisa dipungkiri sih, dia sangat kuat nantinya. Idok membuka vision terhadap seorang Lutfi, di mana Keyboy sudah berada. Permasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu buah point kill dari Riz. Tanpa melihat saya bisa pagar itu yang fist break dari sosok Kairi. Dia berubah sekali tapi Savero out of nowhere berhasil membalikan keadaan. Dan bahkan Turtle bersama dengan double kill dimiliki dari tim Onyx. Porak-poranda RRQ dibuat tim Onyx. Masih menjadi tanda tanya. Assassin untuk team fight kah? Gak ada farming sama sekali. Bahkan lihat setiap ada objektif pasti ada jungle yang dicuri juga oleh Kairi. Even itu satu atau dua. Bukan hanya itu aja, tapi mereka seakan-akan membuka vision mereka sendiri. Dia yang ngasih tahu show positioning mereka sendiri. Ya terlalu agresif kan. Terlalu buru-buru kan. 2000 gold. Ini kita membahas dengan fighter yang digunakan oleh Kairi. Yang pasti udah kuat banget kan untuk ngasih damage di awal, ngasih badan di awal. Tapi Savero yang aktif. Gue rasa Toy dan Savero ini tipikal bot laner yang sangat-sangat mirip tapi bottom lane. Oke, menuju ke arah sosok Lutfi yang harus dimakan di telan. Toy yang berhasil mendapatkan satu point kill, tapi dibalikan kembali Purify Gaming. Apakah Riz akan membalaskan kembali keadaan yang mereka miliki? Tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Riz dengan Tsunami Slam tambah dengan Flicker, apakah worth it? Harusnya untuk hit, iya nggak ada masalah juga. Nextnya itu bisa untuk ditargeting. Nah Idoknya ini sebenarnya ya, kalau memang mau makan Idok itu bisa. Nah ini damage-nya cukup. True damage yang bisa ketahan sama Baxia. Atau kalau nggak bawa Savero. Ada physical, ada magical damage dari Sun dan itu cukup untuk makan depan. Ini bukan Baxia jungle, levelnya kalah. Itemnya kalah. Savero sih dari tadi bebas banget ya. Sama Toy juga. Mau farming, mau nge-deliver damage. Dan kalau mereka mengejar Keyboy untuk kedua kalinya, mereka termakan apa yang diinginkan Onyx. Itu yang Onyx ingin. Makan Keyboy-nya, telan Keyboy-nya, keluarin semua damage-nya. Biar bebas Sans, biar bebas Savero, biar bebas Kairi. Ya tadi ketika aku bilang coba. Oh my god, Tsunami Slam. Dengan Kairon, tapi dapat kira-kira first back. Satu flicker for defense, dan Savero beri dan Tsunami Slam. Berhasil membalikan kembali keadaan. Satu poin kill yang sangat mahal. Berturut ke arah dengan Idok. Totally worth it. Tapi masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki badan untuk bisa men-take over perfect turtle yang kita Simoni. Gak bisa digagalkan. Perfect turtle untuk Onyx. Ini sudah seharusnya dengan fighter yang diambil untuk
jungle. Tapi Toy terlalu jauh kan? Oke, San membuka Vision. Purify mencoba untuk dikocek, tapi San termakan juga. Mau tidak mau. Kalau pertukaran dua ini akan cukup worth it, tapi kalau pertukaran satu ini gak worth it sama sekali. Itu dia. Double kill yang didapatkan Susuji. Walaupun dia harus tenggelam, setidaknya shutdown di tangan para pasukan dari Timoni. Gold memang masih diuntungkan oleh Onyx, tapi sedikit tarik mundur ketika 2 poin kill didapatkan di bottom lane. Tapi ini terlalu memasuki fight. Menurut gua disanksi nih ya, tetap aja di rotation. Menangin weaponnya, menangin itemnya, baru team fight. Tapi ternyata berbeda di tangan Sutsujin. Disanksi di 2 team fight 5-3-2. Ini angka yang sangat-sangat dahsyat loh untuk assassin di awal. Oh, range mereka mengilim Tsunami Slam. Ya akhirnya ya, bukan filter strike lagi yang diambil, tapi dia sadar kalau counter setup itu benar-benar dibutuhkan. Dairon akan bergerak dengan bebas nih untuk ke-targeting siapapun. Mungkin dari damage dealer-nya atau covernya. Ya, cukup menakutkan sih bisa kita bilang ya. Cukup menakutkan, tapi Lutfi bisa dibilang dari tadi menjadi bulan-bulanan warga. Target utama mencoba untuk targeting ke arah belakang, cuma ada sosok dari Toy. Dari tadi Toy juga visionnya nggak terlalu jelas untuk Lutfi. Oke, War Axe untuk Kiki dan juga Alpha ya. Ini klasik item. Queen Swing di item kedua. Ada Dreadnought juga sebagai physical defense untuk Kairi. Ya Factor nggak bakal selamanya di belakang kan. Dan sakit banget kan. Damage dari pasif Isansin yang udah jadi War Axe Hunter. Endless Battle nih. Ini ada cooldown tambahan lagi. Maksimalkan cooldown agar trash Pero Alpha berhasil dihindari Rinse. Tapi ngomongin true damage, ujungnya nanti bisa kita bilang Keyboy juga bakal hilang. Dengan menuju ke arah loot yang pertama, Vision dari tim Onyx hilang, RRQ hilang, tapi laning management satu di arah bottom lane. Toy terlihat dengan sangat jelas. Keuntungan dari Susujin dengan disamsin adalah Vision mereka jadi terlihat. ya, kapanpun dibutuhkan. Vision akan terbuka. Dan jangan lupa, ya bukan rumput ini gak banyak. Lutfi bukan tipikal yang keras. Kairi bukan tipikal yang keras. Dan Keyboy gak bisa bebas untuk masuk sembarangan. Punishment karena Keyboy sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Susujin, target yang utama bakal coba dihindari oleh Kairi, tapi nampaknya Lutfi kalau sekarang hilang. Tsunami Slam, terlalu open vision untuk Susujin di arah top lane. Menandakan tidak adanya retribution untuk tim RRQ. Sebenarnya Onyx juga, tapi ketika Onyx akhirnya masih hidup, pilihannya antara lot dan juga orang. Ya, mereka bisa bait dari lootnya. Bisa usir seperti saat ini. Wow, lihat kali ini Idok coba untuk menghindari, yang bisa mendekat. Keyboy berada dengan cepat, belum ada Tsunami Slam, memilih untuk mundur. Tapi lihat, para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk memasang mendapatkan poin kill tambahan Fairland Strike. Karena belakang, flanking from Sapero. Ternyata terdeteksi oleh Dairon. Mau tidak mau dipukul mundur. Tapi dengan damage yang sudah keluar, dan Susuji sudah kembali lagi ke lane up, ini akan menjadi kekuatan yang sama, Lin. Oke, seakan-akan terlihat ada Tsunami Slam. Tsunami Slam! Instant pick up menuju ke arah sosok Tory Keyboy dengan cepat. Dengan target utama, Meanwhile Kairi tetap menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx dengan adanya lot yang di tangan tim Onyx. 2000 gold difference, tapi dengan kehilangan 2 member, ini menandakan mereka kehilangan untuk sorenya. Midnya terbuka. Bang bisa untuk fight, untuk membalikan gold. Ini sangat-sangat possible. Tapi jangan lupa, ada Lord sebagai PR. Ya. Tapi Lordnya dapat, Purple tetap didapatkan oleh Kairi. Ya, mereka terkena usir juga tadi. Agak berisiko kalau mereka mau paksa untuk nabrak di depan. Sementara Lordnya, lihat RRQ nggak berani untuk ngambil resiko motong Lordnya. Melihat respawn time dari teman-teman Onyx, ini nggak akan keburu. Vision lagi terbuka. Ini di keunggulan dari Yisansin. Emang udah nggak ada damage-nya. Tapi Vision itu lebih lama juga untuk mendetek. Kamu movement speed dari Muscle Carry, Tsunami Slam, terus mendapatkan satu set depan sana depan. Kairi gagal dengan semua apa-apanya. Final Westek dibuka mundur oleh Ido. Tidak bisa menahan damage yang diberikan pada pasukan dari tim Onyx. Ido tenggelam, terkubur di sungai. Tim Onyx, mereka berhasil mendapatkan Vision di arah bottom lane. Dengan Lord yang sudah segera hilang. Tapi super wave ini masih ada. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru karena Sans satu-satunya artileri mereka yang nggak bisa nge-dealer damage lagi. Iya. Bahkan lihat distansinya. Dia langsung jauh untuk kontrol dari Parden dan Keyboy. Keyboy, kayak bisa aktif. Membuat para pasukan dari tim Onyx satu persatu mereka tumbangkan. Lutfi nggak bisa untuk pulang. Wallasi tepat, Spear of Alpha. Full defensif. Kairi, covering dengan Spear of Alpha-nya membuat Lutfi survive. Jangan mereka ulangi lagi. Pengejaran Iya. seperti itu. Pengejaran ya. Dari game pertama kita melihat ketika RRQ mengejar Onyx, itu adalah celah dari RRQ-nya sendiri. Tapi lihat yang dilakukan Sutsujin, Inner Turret di bagian top lane berhasil didapatkan.
secara garis besar keuntungan gold dari Onyx ini turun loh 1000 lebih dari lot yang didapatkan. Belum lagi Toy dengan Skypierce yang udah mulai nambah Isan untuk item keempat, banyak item yang dituju. Bisa ke Malefic Roar mungkin, Blood of Despair itu bisa banget. Dan jangan lupa gak ada prowler pasti dari teman-teman Onyx. Wow, kalau gue lihat ya dari Sanchin kondisi kali ini dia mau ke arah Malefic Roar. Dia benar-benar siapapun yang di depan dia disabut pasti hilang. Karena gak ada yang keras banget juga by the way. Kayak gak ada tank pasti kan. Iya, dari nggak. teman-teman Onyx. Gak ada yang pasti karena BOD terlalu mahal. Mungkin item terakhir bisa jadi. Bisa jadi BOD bisa jadi Rose Gold. Ya, atau mungkin ke arah Winter. Ya, cukup setuju. Winter, Immortal, itu tipikal dari Isan banget. Recall Shield. Oh, Council, target belakang. Mereka langsung engage. Lihat, Luffy langsung memberikan badan. Luffy tahu perannya di sini. Dan lihat, ternyata Keyboy membalaskan dengan nadanya. Council Gaming. Toy hampir menjadi target utama Keyboy. Tapi dengan Keyboy tahu masih ada Purify, dia mengurungkan niat. Iya. Udah nggak boleh ya. Tsunami Slam sebagai bait dari Purify aja itu udah berat banget. Apalagi posisinya akan terekspos. Gak bisa kabur tapi bisa ya. Oke, target Tsunami Slam. Seperti karena Keyboy, bisa terbuka. Kairi belum masuk. Tapi nampaknya dengan ada Keyboy tanpa Tsunami Slam mereka terlalu berani. Dan itu dia, Kairi selalu menunggu momentum. Dengan Final Attack terlalu sakit membuat para pasukan dari Shimarashu memilih untuk disengage. Ya, belum ada target yang pas. Hidok pun terlalu keras tadi. Oh, Kavero. Topero! Fast damage from Rookie! Kali ini benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Reach mencoba untuk menarik dengan Tsunami Slam imitasi. Ternyata berbalik kehilangan dirinya. Tapi cepet banget sih tadi. Karena momennya Sans langsung pakai flicker dan Lord sekarang terbuka. Onyx mereka melakukan setup. Punya retribution, Spiral Pulse ke sana. Tapi Keyboy langsung melakukan covering up. Menutup dengan jalan Pedro Outbreak. Tapi lihat Sosojin. Distraction versus everybody. Sosojin dive to deep. Masuk terlalu dalam. Sosojin tidak bisa keluar dari kolam. Dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Toy. The Lord King yang berhasil survive. Nggak akan bisa berbuat banyak. Gak bisa ditutup langsung Luffy. Gak bisa ditutup langsung Luffy. Ada di bagian depan dan Lord untuk Onyx. Lord yang mahal. Setsujin yang coba melakukan flanking tadi dengan damage yang sebetulnya udah sangat-sangat sakit. RRQ. Sayang dapat momen. What happened RRQ? RRQ apakah sekarang ketemu Kryptonite-nya kembali? Terburu-buru sih. Mungkin satu kata terburu-buru. Ketika coba untuk engage ke depan. Udah reset keduanya udah mundur. Tiba-tiba ada lagi serangan dadakan. Rins tiba-tiba maju. Yang itu mungkin teman-teman gak siap. Jangan sampai nge-tilt. Ya. Tilting ini berat banget, Lim. Kalau udah pernah sekali, game ini akan terus seperti itu. Ya, reset. Reset. Pelan. Penting banget reset. Oke, tapi dan Onyx. Ini juga individual tim yang tidak akan dilepasin pressure sama Keyboy. Konsil. Oke, Council Gaming. Keyboy hanya untuk retak-retak sambal aja. Dan ngomongin ke arah Lord di arah bottom lane. Nampaknya mereka harus clear dengan cepat juga. Prince, kalau dia punya Feather Strike, dia punya high ground. Tapi ya kita bisa bilang spammingnya tidak terlalu kuat lah. Tapi satu lane bisa dikontrol sih. Lihat, Isansin dari Setsujin ada di atas jauh banget. Dan hati-hati split push bisa jadi winning condition loh nantinya. Oh, tapi memang itu bisa terjadi. Mereka buka vision. Sosojin show membuat para pasukan